Bab 451 Pedang Bernama Pemakaman Bunga. Merasakan semangat juang Lin Yun, Tuan Yanxin mencibir, kamu benar-benar percaya diri. Apa kau tidak takut mati? Jurus berikutnya adalah teknik yang dibuat dan disempurnakan oleh saya selama 3 tahun terakhir. 3 tahun yang lalu, itu bukan gerakan yang matang, jadi saya tidak pernah menggunakannya di depan umum. Awalnya saya menyimpannya untuk Qin Yu, tapi Anda bisa mencicipinya. Jurus ini disebut Astral Devor. Tuan Yanxin mengepalkan tinjunya dan aura ganas di sekelilingnya melonjak. Dia seperti bintang terang dalam kegelapan dan auranya yang mengejutkan mempengaruhi semua penonton. Bahkan para ahli alam Istana Ungu di kursi penonton terdiam karena bahkan tidak ada dari mereka yang percaya diri untuk melakukan jurus ini. Sungguh menakutkan. Inikah pukulan yang dia latih selama 3 tahun terakhir? Pihak paviliun pedang Ling Qiao mengenakan ekspresi serius, termasuk Xin Yan. Tuan Yanxin menggunakan tinju ini untuk membunuh seorang kultivator pengembara alam Istana Ungu. Aku tidak percaya budak pedang itu bisa menerimanya. Wen Yanbo tampak bersemangat. Seolah-olah dia bisa melihat Lin Yun terbunuh oleh serangan ini. Mereka yang berhasil masuk ke dalam 8 besar mengerutkan alis mereka karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya serangan ini. Mereka bisa mengatakan bahwa Tuan Yanxin mencurahkan 3 tahun terakhirnya untuk menyempurnakan serangan ini. Saat Tuan Yanxin terus mengumpulkan serangannya, Lin Yun berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak ada kegelisahan dalam hatinya. Matanya berkobar dengan semangat juang dan niat pedang Xiantiannya yang hampir selesai berdengung dengan gila. Seiring dengan kecemerlangan yang terpancar dari pedang pemakaman bunga, niat pedangnya bersinar dengan kecemerlangannya sendiri dalam kegelapan. Pedang awan surgawi hancur. Lin Yun juga mengeluarkan jurus ke-10 dari pedang aqua selenik yang diciptakan sendiri. Auranya naik ke puncaknya dan aura dominan yang dipancarkan darinya membentuk tornado yang menyapu pecahan batu di atas panggung. Tebasan pedang yang berasal dari aura tersebut sangat menakutkan dan bahkan menciptakan sebuah fenomena. Petir berkedip-kedip di langit, yang menerangi wajah Lin Yun. Ini adalah serangan yang bisa menghancurkan surga dan hanya pedangnya yang abadi. Pada saat yang sama, tinju merah itu meledak. 2 serangan yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator alam Istana Ungu biasa berbenturan di atas panggung, membuatnya terasa seolah-olah langit dan bumi berguncang. Dengan alun-alun gerbang naga di tengah, 7 panggung lainnya bergetar hebat dengan retakan yang menyebar di atasnya. Sial! Wajah sang juri berubah saat dia ingin memblokir gelombang kejut. Tapi Kaisar Qin tiba-tiba angkat bicara, di mana pengawal ilahi? Di sini. Para elit pengawal ilahi muncul dari sekitarnya saat mereka memblokir gelombang kejut. Mereka semua hanya berada di tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam, tetapi jika mereka semua bertindak pada saat yang sama, bahkan para kultivator alam Istana Ungu pun harus lari dari mereka. Namun, gelombang kejut yang menyapu secara dominan bahkan menyebabkan para elit muntah darah. Gelombang kejut terakhir diblokir oleh juri secara pribadi karena melewati para elit. Jika tidak ada yang tahu berapa banyak penonton yang akan terbunuh karena gelombang kejut. Hal ini membuat wajah semua orang menjadi pucat. Kekuatan dari 2 serangan itu telah melampaui imajinasi semua orang. Para elit penjaga ilahi telah menghadapi gelombang kejut. Namun, jika mereka menghadapi serangan itu sendiri, tidak diragukan lagi mereka semua akan mati. Memikirkan hal ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Bagaimanapun, kultivator alam Istana Ungu biasa bahkan tidak bisa mencapai sesuatu seperti ini. Bentrokan berlanjut di atas panggung dan keduanya menanggung kekuatan pantulan yang tak tertandingi. Kekuatan yang harus mereka tanggung jauh lebih kuat daripada gelombang kejut yang dilepaskan ke sekitarnya. Dengan ledakan yang bergemuruh, Lin Yun dan Tuan Yanxin keduanya terbang keluar. Lin Yun mendarat di atas panggung, yang menghancurkan panggung menjadi beberapa bagian saat tubuhnya tertanam dalam-dalam di atas panggung. Di sisi lain, Dracopan War Armor milik Tuan Yanxin hancur dan tubuhnya penuh dengan luka. Dia terlempar ke panggung lain dan terkubur di panggung itu. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup dan semua orang dapat merasakan gejolak dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran itu akan begitu sengit. Keheningan berlangsung cukup lama saat semua orang melihat ke arah 2 tumpukan batu itu dengan ketakutan. Mereka tidak tahu siapa yang menang. Astaga, mereka benar-benar menciptakan serangan itu sendiri. Memang, aku tidak pernah melihat 2 serangan itu di tinju perang Dracopan atau pedang aqua selenik. Tapi serangan Lin Yun sepertinya sedikit lebih kuat dalam bentrokan tadi. Aku tidak bisa memastikannya.
Pedang Lin Yun memang lebih kuat, tapi fisiknya tidak sekuat Tuan Yanxin. Dia mungkin tidak bisa menahan gelombang kejut. Mari kita tunggu mereka bangun. Penonton terkejut, tapi banyak kultivator alam Istana Ungu telah melihat hasilnya dengan jelas. Banyak orang terkejut karena ada sedikit getaran di tanah. Tiba-tiba, batu-batu itu hancur berantakan dan Tuan Yanxin berdiri dengan wajah pucat. Dia tidak peduli dengan lukanya dan dia melihat ke arah tumpukan batu yang lain sambil tertawa terbahak-bahak, aku masih menang. Tapi sebelum dia bisa menikmati kemenangannya, tumpukan batu yang satunya lagi dihancurkan oleh pedang. Hal ini membuat wajah Tuan Yanxin berubah saat dia melemparkan pukulan ke arah pedang. Namun, dia memuntahkan darah saat mencoba menyerang dan terhuyung-huyung di atas panggung. Sebuah garis emas terbang keluar dari tumpukan batu, memegang pedang. Dengan pedang yang diarahkan ke tengah dahi Tuan Yanxin, sebuah suara samar mengumumkan, kamu kalah. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, sosok Lin Yun terungkap. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Tuan Yanxin menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan dan dia melayangkan pukulan, ingin menjatuhkan pedang itu. Tapi bahkan sebelum dia bisa menyerang, garis merah perlahan melintasi kepalanya dan wajahnya terbelah menjadi dua. Tidak peduli seberapa cepat pukulan itu, bisakah itu lebih cepat dari pedang yang sudah mengarah ke dahi? Apakah Tuan Yanxin benar-benar berpikir bahwa Lin Yun tidak berani membunuhnya? Pada akhirnya, dia bisa menyesali tindakannya di akhirat. Mayat Tuan Yanxin runtuh ke tanah dan Lin Yun menyarungkan pedangnya. Setelah itu, dia melihat sekeliling panggung. Bab 452 judul, Pemakaman Bunga. Suara Tuan Yanxin runtuh ke tanah tidak keras, tapi semua orang telah mendengarnya dengan jelas. Pertama, Lin Yun membunuh Tuan Muda Ye. Sekarang, dia membunuh Tuan Yanxin. Dengan itu, dua tokoh bergelar kehilangan nyawa mereka karena pedangnya. Tidak ada yang optimis tentang Lin Yun pada awalnya, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya lagi setelah pencapaian yang begitu menakutkan. Bagaimanapun juga, pertarungannya adalah yang paling sengit dari kedelapan orang itu. Yang lain, seperti Qin Yu dan Tuan Yunzhen, telah mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Hanya dia, Lin Yun, yang menjadi sosok yang berhak dengan membunuh sosok yang berhak. Dia naik ke posisinya dengan menginjak mayat mereka. Sialan. Wajah Wen Yanbo menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lin Yun. Dia hanya berharap bisa membunuh Lin Yun secara pribadi, tapi dia masih memiliki segumpal alasan. Dia tahu bahwa bergerak di sini sama dengan merayu kematian. Zuo Yun terkejut ketika dia melihat Lin Yun, tapi dia segera menunjukkan seringai mengejek di wajahnya. Bahkan dia tidak tahu apakah dia mengejek dirinya sendiri atau mengejek Wen Yanbo. Dia menyuruh kakak laki-lakinya untuk bersikap lunak pada Lin Yun dan dia menerima tamparan dari Wen Yanbo karenanya. Pada akhirnya, Lin Yun secara pribadi menamparkan wajah Wen Yanbo sendiri. Dengan membunuh Tuan Yanxin, ini berarti tidak ada seorang pun dari Sekte Huan Yuan yang berhasil mencapai perempat final dalam kompetisi Gerbang Naga tahun ini. Mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Di saat yang sama, Zuo Yun juga memutuskan untuk meninggalkan Sekte Huan Yuan setelah ini. Lagi pula, tidak ada yang menahannya di sini. Di sisi lain, semua orang dari Paviliun Pedang Ling Qiao sangat bersemangat, terutama Luo Feng. Orang ini adalah lawan yang kuat, tapi untungnya, Tuan Yanxin berhasil memaksanya untuk mengungkapkan semua kartu trufnya. Tuan Yunzhen menatap Lin Yun dalam-dalam. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Yanxin karena dia mengejek tinju naga harimau sebelumnya. Dia masih berpikir untuk memberi pelajaran pada Tuan Yanxin selama kompetisi. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh Lin Yun. Tuan Yunzhen benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Yun untuk itu. Di sisi lain, tatapan Qin Yu berkedip-kedip dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Sang putri masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya di balik cadarnya. Dengan itu, 8 terbaik telah muncul dari kompetisi Gerbang Naga ini, Bulu Terbang, Tuan Yunzhen, Tuan Muda Sui Yue, Bai Lixuan, Si Tuyi, Ye Feng, Yue Qing, dan Lin Yun. Sebagai sekte paling misterius di Kekaisaran Qin Besar, Villa Bulan Iblis memiliki 2 orang yang berhasil mencapai perempat final. Jiwa bela diri Si Tuyi telah meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang dan banyak orang dapat melihat bahwa jiwa bela dirinya dapat dipromosikan lebih lanjut. Tuan Yunzhen berhasil melewati kompetisi dengan mendominasi dan berhasil mempertahankan prestise sekte Suantian. Banyak orang merasa bahwa dia pasti bisa masuk ke 3 besar. Selain Qin Yu, dia adalah kandidat populer berikutnya untuk menjadi juara.
Adapun Feng Ye, dia adalah orang barbar dari gerbang 100 binatang, seorang yang tidak diunggulkan. Promosi Yue King juga mengejutkan banyak orang, tetapi tidak banyak yang optimis baginya untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Dua yang terakhir adalah Bai Lixuan dan Lin Yun. Tidak diragukan lagi, mereka paling menarik perhatian. Tidak hanya Bai Lixuan yang kuat, tapi semua orang telah menyaksikan kekuatan tubuh suci. Sedangkan untuk Lin Yun, dia membunuh dua tokoh bergelar dengan pedangnya dan tidak ada yang lebih kuat darinya dalam kompetisi ini. Tanpa diragukan lagi, tidak ada pemenang perempat final yang lemah. Karena itu, semua orang dapat membayangkan betapa brutalnya pertarungan berikutnya. Pada saat yang sama, semua orang bisa membayangkan Lin Yun memiliki peringkat tinggi berdasarkan penampilannya hari ini. Tepat pada saat ini, seorang pelayan datang ke tempat duduk paviliun pedang Ling Qiao dengan sebuah kotak brokat. Dia tersenyum sambil memandang Lin Yun dan Bai Lixuan. Membuka kotak brokat itu, dia mengeluarkan dua token giok. Kepada Bai Lixuan, dia berkata, "Selamat telah menjadi sosok yang bergelar. Ukirlah nama Anda di atasnya. Nama ini akan menyebar ke seluruh kekaisaran Qin besar." Bai Lixuan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Semua orang tahu bahwa dia senang karena dia berhasil mencapai perempat final. Ketika dia mengambil token giok, dia merenung untuk waktu yang lama sebelum dia mengukir namanya di atasnya. Si putih kecil. Pelayan itu memegang token giok tersebut. Entah mengapa, nama itu terdengar tidak tepat baginya. Bai Lixuan menjawab, "Ini putih." Ini membuat pelayan itu merasa canggung. Bahkan semua orang di paviliun itu memasang ekspresi aneh dan Li Wuyu hampir tertawa. "Lin Yun, sekarang giliranmu." Pelayan itu tersenyum dan dia menyerahkan token giok lainnya. Hal ini menggelitik keingintahuan semua orang karena mereka ingin tahu gelar apa yang akan diambil Lin Yun untuk dirinya sendiri. Lin Yun memegang tanda itu dan merenung sejenak sebelum dia mengukir pemakaman bunga di atasnya. Dia memilih untuk menggunakan nama yang sama dengan pedangnya. Pemakaman bunga. Pelayan itu terkejut. Dia bertanya, "Apa artinya?" "Itu adalah nama pedangku," jawab Lin Yun. Pelayan itu tersenyum, "Mengapa kamu tidak menggantinya? Selain kamu, tidak ada yang tahu nama pedangmu. Lagi pula, setiap orang mengambil nama yang bermakna atau simbolis untuk diri mereka sendiri." "Tidak perlu," kata Lin Yun. "Nama pedangku, pemakaman bunga, akan menyebar ke seluruh kekaisaran setelah hari ini." Dia tersenyum dan nadanya penuh dengan kepercayaan diri. "Oh ya, itu masuk akal. Lagi pula, siapa yang tidak tahu tentang pedang pemakaman bunga yang membunuh Tuan Yanxin hari ini?" Senyum pelayan itu sambil pergi. Ketika semua pelayan kembali ke tempat duduk mereka, Kaisar Qin mengedarkan pandangan dan tersenyum, "Luo Feng, paviliun pedang Ling Qiao-mu memiliki performa terbaik dalam kompetisi ini. Mengapa Anda tidak mengundi untuk pertarungan terakhir? Ini kehormatan bagi saya," senyum Luo Feng sambil naik ke atas panggung. Di bawah tatapan semua orang, dia mengacau sebelum akhirnya meraih dua token giok. Pertarungan pertama, White, Bai Lixuan vs. Azure Hill, Yue King. Saat dia mengumumkan pertarungan tersebut, dia juga mengumumkan gelar bagi mereka yang berhasil masuk ke perempat final. Mulai hari ini dan seterusnya, gelar-gelar baru akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Pertarungan kedua, Bulu Terbang vs. Warbis, Feng Ye. Semua orang langsung merasa ingin tertawa. Feng Ye benar-benar orang barbar yang mengambil gelar seperti itu untuk dirinya sendiri. Tapi Feng Ye tidak terganggu olehnya. Dia hanya merasa agak tidak senang karena dia harus melawan Qin Yu. Pertarungan ketiga, Tuan Muda Sui Yue vs. Snowflake, Si Tuyi. Ini adalah pertandingan yang mengerikan karena ini adalah pertarungan antara Villa Bulan Iblis sendiri, yang membuat mereka mengerutkan alis. Bagaimanapun, ini berarti salah satu dari mereka harus menyerah dalam kompetisi. Pertarungan keempat, Tuan Yunzhen vs. Pemakaman Bunga, Lin Yun. Tuan Yunzhen. Tuan Yunzhen telah menunjukkan performa yang kuat sejauh ini, menghancurkan semua lawan yang menghalanginya. Di sisi lain, Lin Yun telah mengungkapkan cukup banyak kartu trufnya. Tepat pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan tatapan seseorang. Secara alami, itu milik Tuan Yunzhen. Tuan Yunzhen tersenyum padanya dan memperlihatkan kelingkingnya sebelum Lin Yun hendak mengalihkan pandangannya. Tanpa ragu, dia mengatakan bahwa Lin Yun lemah. Lin Yun juga bisa mengatakan bahwa Tuan Yunzhen agak senang bertemu dengannya di kompetisi. Kaisar Qin berdiri dari tempat duduknya dan mengumumkan, "Izinkan saya mengumumkan aturan terakhir. Pemenangnya akan masuk ke dalam bracket pemenang untuk memperebutkan peringkat 4 besar. Yang kalah akan masuk ke dalam kelompok pecundang untuk memperebutkan 4 peringkat terakhir."
Terakhir, pemenang dari grup yang kalah memiliki kesempatan untuk menggunakan mode neraka, dia akan melawan semua orang di grup pemenang secara berurutan. Tidak akan ada kata mundur setelah Anda membuat keputusan ini atau Anda akan kehilangan gelar Anda. Dengan itu, Kaisar Qin telah mengumumkan peraturan untuk pertandingan final. Dia kemudian melanjutkan, kompetisi akan berlanjut 3 hari dari sekarang dan semua orang akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Hal ini membuat banyak orang kecewa karena harus menunggu selama 3 hari. Bagaimanapun, darah mereka mendidih karena pertarungan antara Lin Yun dan Tuan Yanxin. Mereka sangat bersemangat hanya dengan memikirkan pertarungan antara tokoh-tokoh baru yang bergelar. Kemudian lagi, jeda itu masuk akal karena banyak orang yang mengalami cedera. Itu normal untuk memberi mereka waktu 3 hari untuk beristirahat sebelum pertarungan terakhir. Karena Tuan Muda Ye dan Tuan Yanxin meninggal, tolong bunuh Tuan Yunzhen juga. Lagi pula, akan sangat mengecewakan tidak bisa bertarung melawanmu di kompetisi ini, senyum Bai Lixuan sambil pergi. Orang ini sepertinya bisa mengalahkanmu, komentar Li Wuyu. Jangan anggap itu sebagai niat buruk. Setidaknya dia berharap aku menang, kata Lin Yun sambil menatap Bai Lixuan. Dendam mereka harus diselesaikan dalam kompetisi atau Lin Yun akan merasa kasihan juga. Pemakaman bunga, nama yang bagus. Ye Feng berjalan mendekat dan tersenyum, aku ingin tahu apakah kamu akan memilih mode neraka jika kamu kalah dari Tuan Yunzhen karena kamu mengincar kejuaraan. Tapi semoga saja kamu tidak mengubur dirimu sendiri. Judulnya, Pemakaman Bunga, bukanlah nama yang beruntung. Kau harus mengubahnya. Bahkan sebelum Lin Yun bisa menjawab, Ye Feng tertawa dan pergi. Bab 453 tingkat ke-6 yang tidak diketahui. Dia hanya cemburu karena kamu menerima gelar dan dia kalah dari seorang barbar, kata Li Wuyu. Kelompok itu selesai mengobrol dan bersiap-siap untuk pergi, tetapi sebuah kelompok mendekati mereka tepat ketika mereka akan pergi. Orang yang memimpin kelompok itu tentu saja adalah putra mahkota, Qin Yu. Tidak ada ekspresi di wajah Qin Yu, tetapi ketika dia melihat Lin Yun, dia hampir tidak bisa menahan aura membunuhnya. Jelas, niatnya untuk membunuh Lin Yun tidak berkurang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Xin Yan. Saya tentu saja di sini untuk melihat tunangan saya dan memberi selamat atas gelar baru kami, senyum Qin Yu. Tolong jaga kata-katamu. Tidak ada seorang pun di sini yang merupakan tunanganmu. Kakak Xin Yan tidak memiliki hubungan denganmu, kata Lin Yun sambil melangkah maju untuk melindungi Xin Yan dari Qin Yu. Benarkah begitu? Sayang sekali, tapi tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Coba tebak permintaan apa yang akan saya ajukan kepada utusan ketika saya menjadi juara. Qin Yu berkata dengan senyum ceria sambil menatap Xin Yan dengan rakus. Dia menyiratkan bahwa dia akan meminta Xin Yan kembali. Oh benarkah? Kenapa kau tidak menebak apa permintaanku? Balas Lin Yun dengan aura membunuh yang terpancar di matanya. Qin Yu hanya menjawab dengan senyum menghina sebelum dia berbalik dan pergi. Kau seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang. Aku tahu kekuatan Tuan Yunzhen lebih baik daripada kamu. Itu akan cukup baik jika Anda bisa bertahan dalam pertarungan Anda dengannya. Sedangkan untuk kejuaraan, jangan pernah bermimpi tentang hal itu. Tidak mungkin seorang budak pedang sepertimu bisa menjadi juara di kompetisi Gerbang Naga Kekaisaran Qin. Jelas, Qin Yu tidak berpikir bahwa Lin Yun akan selamat dari pertarungan dengan Tuan Yunzhen. Kesombongannya membuat wajah pihak paviliun pedang Ling Qiao jatuh. Ancaman yang dia ucapkan seperti awan gelap yang membayangi kepala mereka. Adik, aku yakin dia punya tujuan lain untuk menjadi juara. Dia mungkin tidak akan memperhatikan saya. Dia hanya di sini untuk mengganggu pikiran Anda sehingga Anda tidak akan bisa melawan Tuan Yunzhen 3 hari lagi, kata Xin Yan. Ketika Lin Yun memikirkan kata-kata Xin Yan, dia tahu ada kemungkinan kata-kata itu benar. Bagaimanapun, dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri sebelumnya. Tapi dia benar. Tuan Yunzhen bukanlah lawan yang mudah. Dia 3 besar di kompetisi Gerbang Naga sebelumnya dan dia berada di level yang sama dengan Tuan Liu Suang di Sekte Xuantian. Adik laki-laki, mengapa kau tidak menyerah? Pinta Xin Yan. Lin Yun mencapai perempat final telah melampaui harapan semua orang. Namanya pasti akan menyebar ke seluruh kekaisaran. Jadi tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya melawan Tuan Yunzhen. Sekarang setelah dia memikirkannya, Qin Yu mungkin mencoba memprovokasi dia dengan sengaja untuk mencegahnya menyerah dalam kompetisi. Menyerah. Lin Yun memandangi langit yang gelap. Karena dia telah mewarisi wasiat Xin Jue, dia pasti harus bersaing dan menjadi juara. Lin Yun, apa yang dikatakan Qin Yu?
Luo Feng datang dengan alis berkerut. Tidak banyak. Tetua Luo, aku akan berada di hutan pemakaman pedang selama 3 hari ke depan, kata Lin Yun. Bagaimana dengan lukamu? Luo Feng terkejut. Semua orang telah melihat dengan jelas betapa terlukanya Lin Yun dalam pertarungannya dengan Tuan Yanxin. Meskipun dia membunuh Tuan Yanxin, bukan berarti dia tidak terluka. Tidak masalah. Saya menangkis sebagian besar serangan terakhirnya. Itu mungkin terlihat menakutkan, tapi itu tidak banyak melukai saya, jelas Lin Yun. Itu bagus. Tapi ingatlah untuk datang tepat waktu 3 hari dari sekarang. Jika tidak, kau akan kalah dalam pertandingan ini, Luo Feng mengingatkan. Aku tahu, kata Lin Yun. Malam pun tiba dan jalanan yang ramai telah sepi. Namun, Idle Cloud Pavilion masih dipenuhi oleh orang-orang yang ingin bertaruh pada seri pertarungan berikutnya. Pertarungan antara Bai Lixuan vs Yue Qing, Qin Yu vs Feng Ye, Tuan Muda Sui Yue vs Si Tuyi, dan Tuan Yunzhen vs Lin Yun. Tidak diragukan lagi, Qin Yu adalah kandidat yang populer. Nilainya mendekati 1:1, yang secara praktis membuat semua orang kehilangan minat untuk bertaruh. Sedangkan untuk Feng Ye, ia berhasil melampaui Lin Yun dan menjadi peserta dengan nilai tertinggi. Selain itu, semua orang memperhatikan pertarungan antara Bai Lixuan dan Yue Qing. Tarifnya hanya sedikit lebih tinggi dari Qin Yu, jadi tidak banyak yang tertarik untuk bertaruh pada pertarungan ini juga. Tarif untuk pertarungan antara Tuan Muda Sui Yue dan Si Tuyi lumayan. Ini hanya berarti bahwa Pavilion Wanbao Myriad tidak yakin siapa yang akan menang. Lagi pula, menebak pemenang tidak hanya membutuhkan penglihatan, tetapi juga keberuntungan. Namun, tingkat pertarungan Lin Yun dan Tuan Yunzhen membingungkan semua orang. Jika ini adalah masa lalu, Lin Yun akan memiliki nilai yang sangat tinggi, jadi siapapun yang berani bertaruh padanya akan menerima kemenangan besar. Tapi Lin Yun telah mengejutkan semua orang ketika dia membunuh 2 tokoh bergelar, terutama karena pertarungannya dengan Tuan Yanxin. Meskipun hierarki atas Myriad Treasure Pavilion merasa bahwa Tuan Yunzhen lebih kuat dan memiliki lebih banyak fondasi daripada Lin Yun, mereka tidak berani menaikkan tarif. Bagaimanapun, Lin Yun telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dan dia tidak diragukan lagi adalah kuda hitam dalam kompetisi ini. Di sisi lain, tarifnya untuk masuk ke 3 besar dan kejuaraan sangat tinggi. Peluangnya untuk menjadi juara adalah 1:100, dan hanya ada 1 orang yang bertaruh untuk itu. Itu adalah taruhan Tuan Liu Suang. Tidak mungkin bagi Lin Yun untuk menjadi juara. Tapi pertarungan ini terlalu mengejutkan. Jika dia tidak bertemu dengan Tuan Yunzhen, aku yakin dia bisa masuk 4 besar. Ya, tapi kurasa Lin Yun tidak punya peluang untuk mengalahkan Qin Yu, Tuan Yunzhen, atau Tuan Muda Sui Yue. Aku tidak berani bertaruh dia menjadi juara, tapi aku berani bertaruh dia mengalahkan Tuan Yunzhen. Hehe, siapa yang tahu jika Lin Yun tidak bisa membunuh sosok bergelar lain setelah Tuan Muda Ye dan Tuan Yanxin. Praktis tidak ada orang yang bertaruh pada Lin Yun untuk menjadi juara, tapi percakapan praktis berkisar pada Lin Yun. Bagaimanapun, pertarungan hari ini terlalu menarik. Jian Xuanhe sudah pergi ketika Lin Yun datang ke hutan pemakaman pedang. Hanya Tuan 13 yang hadir. Ketika Lin Yun datang, dia langsung mengungkapkan niatnya, Tuan 13, saya ingin menuju ke tingkat 6. Apa kau sudah gila? Lupakan fakta bahwa Anda mungkin tidak bisa mencapai tingkat itu. Kamu tidak akan bisa bertahan lama di sana. Tanpa kultivasi alam Istana Ungu, kamu hanya merayu kematian dengan pergi ke sana, kata Tuan 13. Aku tidak yakin bisa mengalahkan Qin Yu tanpa niat pedang Xiantian yang lengkap. Ekspresi Lin Yun tegas. Bagaimanapun, Qin Yu hanya menunjukkan puncak gunung es dalam kompetisi sejauh ini. Bahkan ketika dia menghadapi Egret, dia hanya menggunakan telapak tangan. Lord 13 menatap pemuda di hadapannya untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum, oh ya, lebih baik mati di diagram pemakaman pedang jika kamu tidak bisa menjadi juara. Baiklah, karena kau ingin bertaruh, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bersamaan dengan segel tangan kuno, angin besar bertiup melalui hutan pemakaman pedang dan langit menjadi gelap. Tak lama kemudian, ruang yang terdistorsi muncul di hadapan Lin Yun. Itu adalah lorong yang menuju ke dunia misterius dan sesekali berkedip-kedip karena petir. Lin Yun sudah tidak asing lagi dengan tempat itu karena dia sudah banyak menderita di sana. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dia rasakan saat itu, Lin Yun lebih tenang kali ini. Jangan mati di sana, kata Tuan 13 tepat ketika Lin Yun hendak melangkah masuk. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia memasuki ruang yang terdistorsi. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan yang tidak asing muncul dalam pandangan Lin Yun.
Diagram pemakaman pedang memiliki total 9 tingkat dan setiap tingkat mewakili sebuah dunia. Semakin jauh dia melangkah, semakin berbahaya. Melihat awan petir yang menakutkan, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Sutra pedang Ziyuan mencapai tahap kelima ketika dia berada di sini sebelumnya. Ketika dia memikirkan situasinya saat ini, dia tahu dia harus menuju ke tingkat ke-6 untuk memahami maksud pedang Xiantian yang lengkap. Lin Yun ragu-ragu sebentar sebelum dia menyerbu ke langit. Dia sudah terbiasa dengan jalannya, jadi dia dengan cepat mencapai tingkat kelima. Meskipun Lin Yun telah mengalami transformasi, tingkat kelima masih membuatnya merasa takut. Langit tingkat kelima benar-benar berbeda dari 4 tingkat sebelumnya. Petir yang dibentuk oleh niat pedang di awan petir mewarnai seluruh langit menjadi merah. Baut petir akan menyebabkan ledakan di tanah ketika mereka jatuh dan pedang yang patah di atas platform melambangkan kehidupan seseorang. Ketika Lin Yun berjalan di tempat ini, dia bisa merasakan pedang pemakaman bunga berdengung di dalam kotak. Sepertinya tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yun, pedang itu berdengung dengan penuh semangat. Melihat awan petir merah, Lin Yun tidak yakin apakah dia harus menyerbu ke dalam awan petir. Namun, dia harus mencobanya karena dia ada di sini. Sambil mengangkat alisnya, dia melihat ke arah petir yang berwarna merah dan menyerbu ke langit. Bab 454 Hidup dan Mati. Lin Yun menggunakan platform terapung sebagai titik peluncuran untuk melayang ke langit. Semakin jauh dia melayang, semakin berbahaya. Ketika kilat merah lainnya merobek awan menuju Lin Yun, dia melemparkan pukulan ke arahnya. Dia menghancurkan petir pertama, tapi petir yang lain sudah dalam perjalanan. Lin Yun hampir tidak mampu menahan petir dan tersambar olehnya. Ketika dia mendarat di atas panggung, panggung itu retak karena tekanan yang sangat besar. Ketika petir itu menghilang, wajah Lin Yun pucat karena darah menetes dari sudut bibirnya. Menginjakkan kakinya ke tanah dan menghancurkan platform, Lin Yun melesat ke langit seperti anak panah. Dia mengedarkan niat pedangnya ke tingkat tertinggi untuk menghadapi petir yang masuk. Tepat ketika dia hendak menyerbu ke dalam awan merah, sebuah fenomena tiba-tiba terjadi. Awan merah mulai membentuk tengkorak yang mencoba melahap Lin Yun. Di dalam jalur tengkorak merah, semua platform dilahap. Lin Yun tahu bahwa fisiknya tidak sekuat platform-platform itu, jadi dia akan mati jika dilahap. Tapi Lin Yun bukanlah orang yang mudah menyerah. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan angin mulai bertiup di sekelilingnya. Saat angin mulai tumbuh semakin besar dan semakin besar, angin itu tumbuh sampai ke titik di mana langit dan bumi bergetar. Dari manakah angin itu berasal? Ketika tengkorak merah mendekat, mata Lin Yun terbuka lebar dan dia menamparkan awan dengan telapak tangannya. Kitab suci angin besar. Telapak tangan besar tenggelam ke dalam awan merah dan merobeknya. Tengkorak itu hancur, memungkinkan Lin Yun untuk menerobos masuk. Namun, ada selaput tipis yang mencegahnya untuk maju. Lin Yun sejenak memikirkan langkah selanjutnya. Mengangkat kepalanya, Lin Yun melepaskan niat pedangnya dan muncul di depan selaput itu dalam sekejap mata. Mengangkat tinjunya, dia melemparkan pukulan yang menggabungkan 4 segel. Tabrakan itu menciptakan retakan pada selaput, tapi selaput itu masih utuh. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat meledakkannya. Apa sudah mulai? Komentar Lord Tertin sambil melihat ke arah bambu yang meledak. Atas nama pedangku, mekarlah. Lin Yun mulai membentuk segel dan bunga Ziyuan kolosal muncul di belakangnya. Dalam sepersekian detik, aura Lin Yun melonjak. Dia segera menerjang maju 10 kali lebih cepat dari sebelumnya dan menabrak membran. Hancurkan. Tinjunya seperti pedang yang jatuh ke membran. Aku berhasil. Wajah Lin Yun bersinar dengan kegembiraan ketika retakan mulai menyebar. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu melalui celah itu. Dalam sepersekian detik itu, sinar pedang dikumpulkan bersama di hutan pemakaman pedang yang menyerbu ke langit. Ini langsung menarik perhatian semua orang di ibu kota. Bagaimanapun, sinar pedang itu terang dalam kegelapan. Apa yang baru saja saya lihat? Bintang-bintang yang menyala. Tunggu, apa itu sinar pedang? Apa yang terjadi? Apakah kekaisaran Qin besar sedang berubah? Banyak orang bahkan curiga bahwa mata mereka bermain-main dengan mereka. Beberapa tetua dari berbagai sekte melihat ke arah hutan pemakaman pedang dengan ekspresi aneh. Mereka bergumam, arah itu. Apakah itu paviliun pedang Ling Qiao? Fenomena itu membuat banyak orang tidak bisa tidur. Terlalu banyak yang terjadi, terutama sekarang setelah tokoh-tokoh baru lahir. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa fenomena ini adalah sebuah pertanda. Betapa agungnya. Lin Yun berdiri di atas platform kuno di tingkat ke-6. Hanya ada satu platform di tingkat ke-6, platform tempat dia berdiri.
Tidak ada awan petir di langit, tapi langit berbintang. Rasanya seolah-olah bintang-bintang berada dalam jangkauannya. Ketika Lin Yun memusatkan perhatiannya, dia menyadari bahwa langit adalah diagram berbintang yang dibentuk dengan rune spiritual niat pedang dan niat pedang yang terkandung di setiap bintang sangat mengejutkan. Sungguh menakutkan. Lin Yun mulai melihat sekeliling. Platform tempat dia berdiri adalah satu-satunya di sini, jadi dia memanggil pedang pemakaman bunga tanpa berpikir panjang. Sebuah suara kuno dan menakutkan tiba-tiba terdengar, kamu tidak akan diizinkan keluar dari tempat ini jika kamu tidak dapat memahami maksud pedang Xiantian. Ketika suara kuno itu menghilang, sinar pedang tiba-tiba turun. Niat pedang yang terkandung dalam sinar itu mengejutkan dan tampaknya memiliki kekuatan penghancur. Setiap sinar seperti bintang yang turun dari langit. Ketika bintang-bintang mulai menyatu, platform di bawah Lin Yun bergetar ketakutan. Dalam sekejap mata, cahaya bintang melahap Lin Yun. Saat dia dilahap, dia bisa merasakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Lin Yun tidak berani melakukan hal lain dan segera mengurutkan pikirannya. Beberapa saat kemudian, Lin Yun diselimuti energi asal saat dia mulai menari di atas panggung dengan pedangnya. Ketika energi asalnya menderu, sinar pedang akan meninggalkan bekas yang dalam di atas panggung. Aku harus membuat pedangku sendiri untuk memahami maksud pedang Xiantian. Pukulan pecah awan surgawi mungkin terlihat seperti jurus yang kuciptakan, tapi pada kenyataannya, itu lahir dari pedang Aqua Selenik. Ini mungkin kuat, tapi ada terlalu banyak jejak yang bukan milikku. Jadi itu bukan sepenuhnya pedang milik saya. Itu seperti Thundercloud Crusher milik Bai Lixuan atau Astral Devor milik Tuan Yanxin. Tapi membuat pedang yang benar-benar miliknya tidaklah mudah. Jika saya berhasil, maka, tanpa diragukan lagi, saya akan menjadi yang terdepan dari banyak orang. Aku akan memiliki pedangku sendiri dan aku juga akan memahami maksud dari pedang Xiantian. Pada saat itu, aku akan percaya diri untuk bertarung melawan Qin Yu. Wajah Lin Yun muram karena dia tahu bahwa dia akan mati jika dia terjebak di sini. Tapi saat ini, dia merasa sangat emosional. Ini adalah kehausan seorang pendekar pedang akan niat pedang Xiantian. Tak lama kemudian, Lin Yun mulai mengayunkan pedangnya di atas panggung kuno, melakukan semua yang telah dia pelajari untuk mencari jalannya sendiri. Sementara itu, dia juga menunggu cahaya bintang berikutnya turun. Bagaimanapun juga, cahaya bintang memberinya banyak inspirasi. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun telah mengalami 8 cahaya bintang. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dengan niat pedang Xiantian dengan setiap cahaya bintang. Namun, sepertinya ada penghalang yang menghalangi jalannya. Kemajuan yang cepat sangat terkait dengan fakta bahwa dia memiliki pemahaman yang tinggi dalam hal pedang. Pedang angin mengalir, pedang guntur, pedang tuan, dan pedang aqua selenik. Itu adalah 4 teknik pedang yang telah saya pelajari sejauh ini. Selain pedang tuan, saya telah mencapai penguasaan tertinggi dalam 3 teknik pedang lainnya. Yang harus saya lakukan adalah menggunakan pemahaman saya untuk menerobos penghalang ini. Lin Yun bersukacita ketika dia menyadari bahwa dia semakin dekat dengan maksud pedang Xiantian. Tepat pada saat ini, suara Tuan 13 bergema, anak nakal, kau sudah berjemur di 8 cahaya bintang. Jika Anda masih tidak dapat memahami niat pedang Xiantian pada cahaya bintang ke-9, cahaya bintang berikut akan mulai terasa sakit. Saya sudah bilang bahwa Anda tidak boleh sampai ke tingkat ke-6 tanpa kultivasi alam Istana Ungu. Ini adalah kesempatan terakhirmu karena tidak ada yang bisa menyelamatkanmu setelah ini. Kata-kata Tuan 13 seperti seember air yang menghujani kepala Lin Yun. Wajahnya langsung menjadi serius. Cahaya bintang ke-9 adalah kesempatan terakhirnya. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat cahaya bintang yang berkumpul di langit berbintang. Bab 455 dia akan datang. Tapi sebelum Lin Yun sempat memikirkannya, dia sudah diliputi oleh cahaya bintang. Cahaya bintang itu langsung mengirimkan puluhan ribu inspirasi ke dalam pikiran Lin Yun. Setiap ilham sangat bermanfaat bagi Lin Yun. Lin Yun mampu menghadapi 8 cahaya bintang pertama dengan tenang karena dia tidak tahu ada bahaya di dalamnya. Tapi sekarang ini adalah kesempatan terakhirnya, dia panik. Apa maksud dari pedang Xiantian itu dan apa artinya? Bagaimana dia harus membuat pedangnya sendiri? Dan apakah dia akan mati jika dia gagal? Tapi dia berjanji pada Xin Jue bahwa dia akan berjalan sampai akhir. Haha, tidak mungkin bagimu untuk menjadi juara, budak pedang. Kamu akan beruntung jika kamu bisa selamat dari Tuan Yunzhen, tapi kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersaing denganku.
Anak nakal, coba tebak apa yang akan saya minta dari utusan ketika saya menjadi juara. Tidak ada yang bisa merebut wanitaku dariku. Aku akan mempermalukanmu 100 kali lipat saat aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Nasib kakak senior Xin Yan adalah menjadi kuali saya. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sialan, keluar dari kepalaku. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Lin Yun, yang membuatnya putus asa. Suara Qin Yu muncul di benaknya karena suatu alasan, menatapnya dengan ejekan dan niat membunuh. Haha, aku di sini. Budak pedang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bisakah kamu membunuhku? Kau tidak bisa membunuhku. Kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku dan aku akan mengambil semuanya darimu. Yang kau lakukan hanyalah membawa kesialan. Tidak peduli apakah itu Xin Jue atau Xin Yan. Kematian mereka adalah karena kamu. Pada akhirnya, kamu juga akan mati dengan dosa yang berat. Suara Qin Yu terus bergema di benaknya. Di hutan pemakaman pedang, Tuan 13 mengerutkan alisnya karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan memiliki hati iblis. Lin Yun mungkin terlihat kuat, tapi dia mungkin memiliki ketakutan di dalam hatinya di balik kedok itu. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa kalah dalam kompetisi karena dia menanggung begitu banyak beban di pundaknya. Dia membuat janji kepada pria yang mengorbankan nyawanya bahwa dia, Lin Yun, akan menang. Ada begitu banyak tekanan baginya karena musuh-musuhnya sangat kuat. Mungkin dia juga memiliki rahasia lain yang tersembunyi di lubuk hatinya, tapi dia hanya bisa menanggungnya sendiri tanpa bisa menceritakannya pada siapapun. Lin Yun hanyalah seorang pemuda. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang pemuda. Anak nakal, cepat atau lambat kamu harus menghadapi ini. Kau tidak tahu betapa kuatnya niat pedang Xiantian dan apa artinya menggenggamnya sebelum mencapai alam istana ungu. Tuan 13 menatap pintu masuk diagram pemakaman pedang. Dia mencengkeram labu itu dengan sangat keras hingga hampir menghancurkannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Penantian untuk pertarungan terakhir kompetisi gerbang naga telah berakhir. Hari ini, sang juara akan ditentukan. Semua orang tidak sabar untuk melihat siapa yang terkuat di Kekaisaran Qin Besar. Alun-alun sudah dipenuhi oleh orang-orang dan semua tamu penting telah tiba. Di kursi tamu, 4 sekte utama dan berbagai klan sedang menunggu. Kemudian, Kaisar Qin datang bersama Qin Yu dan sang putri. Melihat alun-alun yang ramai, dia tersenyum, Yuer, akan menjadi kehormatan besar jika Anda bisa menjadi juara dengan begitu banyak orang di sini untuk menyaksikannya. Ketika kamu menjadi juara, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kamu akan menjadi penggantiku. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, ayahanda. Saya akan menjaga kehormatan keluarga kerajaan, kata Qin Yu dengan penuh semangat. Alasan mengapa dia begitu bertekad untuk menjadi juara adalah karena dia memiliki perjanjian dengan Kaisar Qin untuk menjadi pewaris kekaisaran jika dia menjadi juara. Wajah sang putri terselubung dan tidak ada riak di matanya karena dia sepertinya sedang mencari seseorang. Ke arah sekte Xuantian, sesepuh terkemuka memandang Tuan Yunzhen. Tuan Yunzhen, kami bergantung padamu sehingga kami dapat memiliki juara sekali lagi, seperti Tuan Liu Suang. Mata Tuan Yunzhen berkedip-kedip sambil tersenyum, jangan khawatir. Qin Yu mungkin kuat, tapi saya 50% yakin bisa mengalahkannya. Saya pasti tidak akan kalah dalam kejuaraan ini. Kakak senior, kau harus membalas dendam padaku saat kau bertemu dengan bocah nakal dari paviliun pedang Lingqiao itu, kata Tong Yuan saat dia teringat bagaimana dia kalah dari tinju naga harimau Lin Yun. Jika sebelum pertarungannya dengan Tuan Yanxin, aku mungkin tidak percaya diri. Tapi sekarang aku tahu semua kartu trufnya, dia tidak punya rahasia lagi. Tidak hanya dia akan kalah dalam kompetisi, tapi aku akan membalas dendam padamu, kata Tuan Yunzhen seolah-olah itu bukan masalah besar baginya. Pertarungan Lin Yun dengan Tuan Yanxin telah mengubah pandangan Tuan Yunzhen pada Lin Yun. Tapi hanya itu saja. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu lawan sejati dalam kompetisi. Dalam kelompok Villa Bulan Iblis, sekte itu tampak agak santai. Meskipun pertarungan antara Si Tuyi dan Tuan Muda Sui Yue berarti salah satu dari mereka akan tersingkir, itu juga memastikan bahwa salah satu dari mereka akan masuk ke 4 besar. Si Tuyi tersenyum, kakak senior, hati-hati nanti. Aku tidak akan mudah menyerah padamu. Tuan Muda Sui Yue menganggukkan kepalanya dan tersenyum, lakukan dengan baik. Aku tahu kamu ingin masuk ke 4 besar, tapi aku tidak akan kalah dengan mudah. Kata Si Tuyi. Seruan Si Tuyi yang tiba-tiba menarik perhatian Tuan Muda Sui Yue dan bertanya, ada apa? Ada yang hilang di paviliun pedang Lingqiao, jawabnya. Anak nakal itu.
Adik laki-laki, Anda tampaknya cukup peduli padanya. Mungkin dia berhenti karena Tuan Yunzhen. Saya mendengar bahwa Sekte Suantian dipenuhi dengan keluhan untuknya. Bukan begitu. Si Tuyi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dia bukan orang seperti itu. Selain itu, dia tidak akan datang sejak awal jika dia takut. Si Tuyi teringat akan pertemuan pertamanya dengan Lin Yun. Dia ingat betapa lemahnya Lin Yun saat itu, tapi dia masih melindungi Yue Weiwei dari pedang Bai Lixuan. Pada akhirnya, dia lebih suka melompat ke dalam aliran angin Yin daripada menundukkan kepalanya. Si Tuyi tampak agak khawatir dengan Lin Yun sambil menepuk-nepuk kipas di tangan kirinya. Tiba-tiba, Kaisar Qin menghancurkan token giok di tangannya dan panggung tengah di alun-alun mulai bergetar. Panggung perlahan-lahan melayang ke udara, yang merupakan pertanda bahwa kompetisi gerbang naga akan segera dimulai. Dengan Qin Yu yang memimpin, dia terbang ke atas panggung dan diikuti oleh Tuan Yunzhen. Keduanya cukup akrab satu sama lain sehingga mereka mulai bertukar sapa. Hal ini segera diikuti oleh Feng Ye. Panggungnya berada 100 kaki dari tanah, jadi yang lain harus terbang untuk naik, tapi Feng Ye hanya menginjak kakinya untuk naik ke atas panggung. Berat badannya yang mengerikan langsung menyebabkan panggung bergetar ringan. Itu adalah sesuatu yang dirasakan Qin Yu dan Tuan Yunzhen. Setelah dia, Bai Lixuan, Tuan Muda Sui Yue, Si Tuyi, dan Yue Qing mendarat di atas panggung. Tapi semua orang segera merasakan ada yang tidak beres karena Lin Yun tidak ada di sini. Semua orang ada di sini kecuali Lin Yun. Ini adalah babak final dalam kompetisi, namun Lin Yun benar-benar tidak ada. Apakah dia tidak bisa datang tepat waktu atau dia takut? Semua orang mulai meragukan hal ini karena sulit dipercaya bahwa seseorang akan terlambat ke babak final. Para tetua dari berbagai sekte juga mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, sepertinya tidak baik bagi Lin Yun untuk absen pada kesempatan seperti itu. Kaisar Qin mengerutkan alisnya dengan tidak senang. Tepat ketika Luo Feng hendak naik untuk menjelaskan, dia tiba-tiba disela oleh Kaisar Qin, kami akan menunggu 15 menit. Kompetisi akan dimulai tanpa dia jika dia tidak ada di sini saat itu. Bagaimana menurut kalian? Jangan khawatir. Kita bisa menunggu selama 15 menit, jawab Luo Feng. Baiklah, ayo kita lakukan kalau begitu, kata Kaisar Qin. Waktu berangsur-angsur berlalu dan 15 menit hampir habis. Hal ini membuat Luo Feng sangat cemas sambil bergumam, mengapa dia tidak ada di sini. Xin Yan dan Li Wuyu juga merasa cemas. Mereka takut Lin Yun akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung di kompetisi. Lebih buruk lagi, mereka khawatir sesuatu akan terjadi pada Lin Yun. Tetua, tidak ada yang akan terjadi pada Lin Yun, kan? Dia akan baik-baik saja. Jika dia berada di hutan pemakaman pedang, tidak ada yang bisa menyentuhnya, hibur Luo Feng. Tapi untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, tapi lain ceritanya jika Lin Yun menempatkan dirinya dalam bahaya. Pada akhirnya, Luo Feng memutuskan untuk menyerahkannya pada takdir. 15 menit sudah habis, kita akan memulai kompetisi. Pertandingan pertama adalah antara bulu terbang dan warbis. Kata Kaisar Qin. Selamat karena berhasil masuk 4 besar, senyum Qin Yu. Untuk apa mengucapkan selamat padaku ketika aku akan memenangkan pertarungan meskipun dia ada di sini? Aku hanya merasa sayang tidak bisa memberinya pelajaran, kata Tuan Yunzhen. Bai Lixuan dan Si Tuyi sama-sama bersama, jadi Si Tuyi bertanya, Bai Lixuan, kamu juga merasa menyesal karena dia tidak ada di sini, kan? Dia akan datang, kata Bai Lixuan sambil meninggalkan panggung. Dia akan datang. Mungkin tidak. Senyum Si Tuyi sambil pergi. Dengan itu, Qin Yu dan Feng Ye adalah satu-satunya yang tersisa di atas panggung. Bahkan dengan satu orang yang tidak hadir, kompetisi masih berjalan seperti biasa.